anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Ibu harap dimanapun kalian berada, semoga Allah memberi kesehatan dan keselamatan bagi kalian semua. Amin. Di pertemuan pagi ini, anak-anak akan belajar mengenai sikap persatuan di tempat bermain. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kelak. Mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat semua ya, dan jaga kesehatannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sikap persatuan dan sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya kebersamaan. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak tahu tempat bermain di mana saja? Nah, Ibu kasih tahu ya, tempat bermain bersama teman-teman banyak, misalnya di depan rumah, kemudian di halaman rumah, di sekolah, di taman, atau di outbound. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman, misalnya itu ada bermain kelereng, kemudian ada bermain sepak bola, ada juga bermain lompat tali, paciwit-ciwit lutung, kemudian bulu tangkis, voli, dan lain-lain. Jadi, dalam bermain itu ada macamnya ya. Ada yang bermain hanya membutuhkan satu teman saja, misalnya bermain catur. Ada juga yang membutuhkan banyak orang, seperti bermain kelereng atau bermain bola. Nah, apabila kita bermain dengan teman yang sangat banyak temannya, kita harus memiliki yang namanya sikap persatuan. Ada yang tahu tidak sikap persatuan itu apa saja ya? Sikap yang harus dimiliki oleh setiap dari kita ketika kita sedang bermain bersama teman, yaitu sikap persatuan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya disiplin. Jadi kita ketika bermain bersama teman harus mengikuti peraturan, harus taat, kemudian harus disiplin, yaitu tepat waktu dan tidak curang saat bermain. Yang kedua, tidak egois, yaitu kita tidak boleh menang sendiri, tidak boleh mau menang sendiri. Misalnya ketika kita mau bermain harus bermusyawarah dulu kita mau main apa, kemudian kita tidak boleh memaksakan diri kita ingin bermain ini itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Apabila seperti itu, maka tidak akan ada jiwa persatuan di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga ada tidak mau menang sendiri. Nah, ini tidak boleh semuanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu bukan contoh sikap persatuan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Ketika kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, harus dengan semua teman kalau bermain, dan harus hidup rukun dengan teman. Kemudian yang kelima, ada yang namanya sportif, yaitu berarti kita harus jujur, kemudian taat pada aturan dalam sebuah permainan. Kemudian yang keenam ada tidak curang. Kita tidak akan punya teman atau tidak memiliki teman apabila kita curang dalam permainan, dan kita juga tidak memiliki sikap persatuan dengan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu saling mendukung, yaitu kita harus saling mendukung dalam tim. Ketika kita bermain bersama teman-teman, pasti kita bermain secara kelompok, saling menyemangati, kemudian saling mendukung, tidak boleh saling menjatuhkan, menyalahi atau mengejek dengan teman.
Apabila sikap-sikap ini sudah kita miliki, maka ketika bermain kita memiliki jiwa persatuan yang kuat. Kemudian ada manfaat bagi kita selalu menjaga persatuan dalam permainan. Yang pertama, manfaatnya yaitu rukun. Hidup rukun dengan teman kita, kemudian kita tidak akan pernah berkelahi bersama teman kita. Yang kedua, kita akan memiliki banyak teman. Kita selalu jujur, jadi kita akan mempunyai banyak teman karena kita selalu jujur, kemudian taat dalam bermain, kemudian tepat waktu juga. Yang ketiga, disayang teman. Pastinya kita akan memiliki banyak teman dan disayangi oleh teman-teman kita. Yang keempat, yaitu bermain dengan senang. Tujuannya bermain agar diri kita senang. Untuk apa bermain jika bertengkar ujung-ujungnya? Yang terakhir, yang kelima ada kompak. Kalau kalian bermain dengan sportif, pasti kalian akan memenangkan permainan itu. Akibat tidak memiliki sikap persatuan. Kalau tadi manfaat memiliki sikap persatuan, kalau sekarang akibat tidak memiliki sikap persatuan ketika bermain. Yang pertama, bertengkar. Apabila kita tidak kompak, saling mementingkan ego kita sendiri, maka kita akan bertengkar. Yang kedua, tidak memiliki banyak teman, yaitu dimusuhi oleh teman, pasti rasanya tidak akan enak. Kemudian yang ketiga, bermain tidak akan senang. Ketika kita tidak kompak atau tidak bersatu dengan teman, kita akan bertengkar. Kita tidak punya banyak teman, akhirnya kita tidak senang dan pulang akan menangis. Dan yang terakhir itu tidak akan kompak. Apabila bermain tidak memiliki persatuan, maka kita akan memiliki akibat-akibatnya ini, seperti bertengkar, tidak memiliki banyak teman, kemudian bermain tidak akan senang dan tidak akan kompak. Jadi kita harus memiliki yang namanya sikap persatuan dalam bermain bersama teman-teman supaya hidup kita menjadi rukun, kemudian banyak teman, disenangi teman, hidup kita damai ketika bermain. Jadi saat bermain kita senang, happy. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian anak-anak bisa mencerna apa yang telah ibu jelaskan. Semoga anak-anak mengerti dan paham apa yang telah ibu sampaikan, dan anak-anak bisa mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.